Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, yuk kita doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bagian berikutnya, kiriman daging busuk. Cerita dari Mas Ibnu Mas'udin. Sama saja ya. Yuk langsung aja. Ini dia. Hari terlihat masih gelap. Ibnu turun dari bus di depan terminal. Hanya dia saja yang turun di kota kecil itu. Ibnu sudah memberi kabar Arif saat masih di bus, jika dia sudah hampir sampai. Tak berapa lama, Arif pun datang mengendarai mobil. "Apa kabar, Nu? Gak macet kan?" tanya Arif. "Alhamdulillah mas, sehat. Jalanan lancar." "Mas Ahmad sudah jalan ke Jakarta mas," balas Ibnu kemudian. "Sudah, sore tadi. Besok biar dijemput Prengki di terminal. Sekalian mengambil kiriman daging bebek. Ya udah yuk naik. Kita ke rumah Pak Darman dulu." "Kok gak langsung ke pemotongan mas? Nanti kalau sudah pagi, aku kenalin dulu sama Pak Darman ya." Mobil pun melaju meninggalkan terminal. Tak sampai setengah jam, mobil sudah memasuki parkiran sebuah rumah yang lumayan besar untuk ukuran rumah di kota kecil, bersamaan dengan suara azan subuh yang berkumandang. Di sana sudah menanti seorang pria dengan perawakan sedang. Kisaran usia mungkin belumlah sampai 45 tahun. Dialah Darman, pemilik dari pemotongan yang kemarin kiriman dagingnya busuk. Ibnu bersalaman dengannya, lalu memperkenalkan diri. "Dia nanti yang akan membantu di pemotongan untuk sementara pak. Sedikit pahamlah dunia perbebekan," Arif menjelaskan. "Oh iya, asli Jakarta mas jenengan?" tanya Darman kepada Ibnu seraya menorehkan senyum ramah. "Bukan pak, saya berasal dari Karanganyar, Solo. Tapi masih jauh lagi ke pelosok. Orang desa pak." "Wah, bisa bahasa Jawa berarti?" "Nggih pak, saged." "Oh, mari masuk mas. Istirahat dulu. Pagi nanti baru ke pemotongan. Mohon bantuannya ya mas. Semoga kedepannya kami semakin lebih baik." "Iya pak, akan saya bantu sebisa saya." Mereka bertiga masuk rumah. Arif dan Ibnu lalu masuk ke salah satu kamar yang selama ini digunakan Arif dan Ahmad menginap. "Mas, ada sajadah nggak?" tanya Ibnu kepada Arif. "Bentar, aku pinjemin dulu," kata Arif keluar kamar. Tak berselang lama dia sudah kembali sambil membawa sajadah. Wudunya di kamar mandi di ujung sebelah kanan. Lanjutnya, Ibnu bergegas mengambil wudu dan menunaikan sholat subuh. Istri Darman menyajikan sarapan, nasi putih, tumis kacang panjang, dan lauk ayam goreng. "Ayo silahkan, kita sarapan dulu sebelum berangkat. Tak perlu sungkan-sungkan," ajak Darman. "Mari pak." Arif mengambil nasi dan meletakkannya di piring. "Makan yang banyak pak Arif, habiskan saja yang dihidangkan," kata Darman. "Meski saya gemuk, tapi makan saya tidak begitu banyak pak. Justru Ibnu ini yang makannya banyak. Tapi kok ya tidak gemuk-gemuk ya ini anak." Ibnu tersenyum, lalu mengambil makanan yang dihidangkan. "Bodoh amat dah sarapan banyak. Dari kemarin belum makan nasi ini. Hajar aja udah," dalam hatiku. Selesai sarapan, Darman, Arif dan Ibnu menuju pemotongan. Tak lupa Ibnu membawa tas ranselnya. Rencananya dia akan tidur di pemotongan. Di sana ada salah satu pegawai yang juga bertugas menjaga pemotongan di malam hari. Pegawai itu memang tidurnya di sana. Dalam perjalanan, mereka bertiga terlibat kembali dengan pembicaraan mengenai daging bebek yang kemarin busuk saat sampai Jakarta. "Jadi, busuknya itu bagaimana?" "Ibnu yang tahu saat dibuka pak," kata Arif sambil memegang kemudi mobil. "Seperti apa kondisinya mas Ibnu?" tanya Darman kepada Ibnu. "Waktu saya buka, daging bebeknya sekujur tubuhnya rata kehijauan semua. Tidak ada tanda-tanda daging itu layak konsumsi lagi dan bau. Bahkan
Air es yang bercampur darah di dalam boxnya cenderung kehitaman, tidak merah, darah segar, Pak. Ibnu menerangkan. Darman pun terdiam. Maaf sebelumnya, Pak. Bukan bermaksud sok tahu, tapi ada tidak sekiranya orang yang tidak suka Bapak memiliki usaha pemotongan ini? Ibnu melanjutkan. Darman sedikit terkejut, tapi dia segera menguasai keadaan. Maksudmu apa, Nuk? Diisengi orang begitu, kayak kiriman santet bebeknya? Tanya Arif. Iya mas, busuknya itu aneh loh. Kan selama ini di perbebekan tidak pernah kita temui hal semacam itu. Ya kalaupun busuk ya atau rusak, paling rongga dalam kicauan karena kurang es. Kamu ada-ada aja, hari ini kok masih percaya begituan sih? Pak Darman pun tiba-tiba berkata, sebenarnya saat saya akan merintis usaha ini, adik ipar dan mertua saya kurang setuju. Seperti yang sudah pernah saya ceritakan kepada Pak Arif, kalau mertua dan adik ipar saya juga punya usaha logam kuningan. Jadi kami membangun kerjasama untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar. Kalau saya mengelola pemotongan bebek, secara langsung usaha kuningan mereka katanya akan timpang. Tapi saya berusaha meyakinkan kalau usaha kuningan mereka tetap akan berjalan lancar tanpa saya, kata Pak Darman. Pak Darman pun melanjutkan kembali perkataannya. Tidak mungkin mereka tega melakukan hal kayak gitu. Masa iya sama keluarga sendiri tega? Arif pun bertanya kepada Pak Darman. Kalau dari perbebekan sendiri bagaimana, Pak? Ya, Pak Arif sepertinya juga ikut penasaran. Gini Pak Arif, saya juga berusaha menjalin hubungan baik nih sama mereka-mereka, ya dengan para bakul bebek ataupun kepada peternak. Saya tidak mau siapapun sakit hati karena saya. Saya bahkan berani membayar dengan harga tinggi agar bakul atau peternak tidak rugi. Toh nantinya akan dikirim ke Jakarta yang harga jualnya masih lumayan dibandingkan jika dikirim ke daerah-daerah sini, kata Darman lagi. Ya, tapi kadang ada aja Pak orang yang sakit hati atau iri dengan usaha kita, kata Ibnu. Semoga tidak ada mas. Saya punya beberapa kenalan bakul bebek yang baik. Bahkan saat bebek mulai susah seperti saat ini, ada saja yang mau memberikan bebeknya kepada saya, Darman menerangkan. Tak terasa kendaraan yang mereka tumpangi sudah sampai di pemotongan setelah melewati jalanan kampung, letaknya di ujung desa. Pemotongan tersebut berupa bangunan seperti gudang yang sekelilingnya ditutupi pagar seng, milik salah satu warga yang oleh Darman disewa. Terletak agak jauh di belakang rumah, ada jalan seukuran mobil untuk menuju pemotongan langsung. Pemotongan itu bergerbang seng, satu pintu sebagai pintu keluar masuk pemotongan. Di samping gerbang ada beberapa pepohonan yang rindang. Darman turun dan hendak membuka pintu gerbang karena ingin melihat suasana. Ibnu pun ikut turun di depan gerbang. Hawanya sejuk. Tiba-tiba dia merasakan sepintas suatu keadaan yang terasa ganjil. Ada semacam aura jahat berada di dekat pemotongan. Apa itu barusan? Meremang bulu kuduk Ibnu merespon keadaan tersebut. Ibnu terpaku sesaat, membiarkan tubuhnya tetap merasakan sensasi suasana alam sekitar. Tidak salah lagi, ada sesuatu yang tidak beres. Mas Ibnu, masuk sini mas, ajakan Darman membuyarkan lamunan Ibnu. Mobil yang dikendarai Arif sudah terlebih dahulu memasuki pemotongan. Oh iya pak, terlalu asik menikmati suasana, jawab Ibnu beralasan dan segera menyusul Arif ke dalam. Pemotongan masih sepi, tak ada satupun karyawan. Kok sepi mas? Tanya Ibnu. Lagi pada ngambil bebek mas. Biasanya sebentar lagi karyawan yang lain datang, jawab Arif. Para karyawan lain biasanya datang setelah diberitahu kalau ada bebek yang dipotong. Rata-rata adalah ibu-ibu yang bertempat tinggal di sekitar pemotongan. Ada 2 orang yang sedang mengambil bebek. Darman memperoleh bebek dari para bakul dan petani yang punya sampingan beternak memelihara bebek. Dalam jangka 30-40 hari, bebeknya sudah siap potong. Jika dijual lebih dari usia tersebut, petani harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli pakan
dan itu bisa mengikis keuntungan yang didapat. Terlihat Darman sedang menerima panggilan telepon dan terlihat sebuah percakapan. Tak berselang lama, Darman menghampiri Arif dan Ibnu. Ada raut wajah kesal yang disembunyikannya. Hari ini tidak jadi motong Pak Arif. Bebek yang tadi akan diambil Salim dan Rosikin ternyata sudah diambil bakul lain. Semoga besok ada yang dipotong Pak. Saya sudah ada pandangan bebek mana yang akan diambil, katanya kemudian. Oh ya udah, tidak apa-apa Pak, balas Arif. Beberapa petani memang tidak amanah. Saat sudah membuat janji bebeknya akan diberikan kepada siapa, ada saja godaan lain. Saat ada bakul lain ingin membelinya, ditawarinya si petani dengan harga lebih tinggi. Kalau petani setuju, maka bakul tersebut yang mendapatkan bebeknya. Bebek yang akan diambil dari petani tidak boleh disortir, harus diambil semua. Kalau diambil yang besar-besar saja, petani akan kesulitan untuk menjual yang kecil dan akan membutuhkan modal pakan lagi jika yang kecil harus kembali dipelihara. Karena yang petani pelihara adalah bebek khusus pedaging, bukan petelur. Pak, bebek yang kemarin katanya mati sendiri, akhirnya diapakan? Tanya Ibnu. Sama anak-anak dikuburkan di belakang Mas. Anak-anak yang dimaksud Darman adalah para karyawannya. Ngapain Nu kamu tanyain kayak gitu? Mau kamu bongkar terus dimasak? Seloroh Arif. Yo penasaran aja Mas, kan yang mati segitu banyaknya. Ibnu lalu berjalan menuju belakang pemotongan seorang diri. Ditemukannya sebuah galian baru dengan tanah merah bekas galian berserakan di dekatnya. Di sanalah bangkai ratusan bebek dikuburkan. Beberapa saat kemudian dia kembali ke tempat Darman dan Arif berada. Mas Arif, kemarin bebeknya ketahuan mati jam berapa? Tanya Ibnu. Jam 6-an kali Pak ya? Jawab Arif kurang yakin lalu bertanya pada Darman. Iya Pak Arif, sekitar jam segitu. Darman menoleh ke Ibnu lalu melanjutkan. Diketahui sama Salim Mas, soalnya dia yang tidur di pemotongan. Pas bangun, tahu-tahu bebeknya sudah pada mati. Kami duga kena flu burung. Kemarin sore pas bebek sampai sini diantar sama bakulnya. Tak apa-apa, masih kesit-kesit. Oh, diantarkan oleh bakul Pak. Iya Mas, sama bakul teman saya. Saya beli dari dia. Saya diberi harga lebih murah dibanding yang lain, lalu diantar ke sini. Saya bayar cash. Dia cerita, waktu diambil bebeknya tidak ada masalah. Bakul yang bernama Pak Burhan Pak? Tanya Arif. Bener Pak Arif. Saya memang belum lama mengenalnya, tapi dia baik kok. Saya aja diberi harga lebih murah. Bebeknya yang sudah mati, ada yang dibedah tidak Pak? Ya diperiksa gitu. Ada-ada saja kamu Nu. Kayak kasus apa saja pakai acara di otopsi segala, sahut Arif. Tidak Mas, itu waktu mengutin bangkainya saja. Salim dan Rosikin pakai sarung tangan dan masker, boro-boro dibedah. Lawang setelah dimasukkan ke lubang galian disiram bensin lalu dibakar, baru ditimbun beberapa saat kemudian, kata Pak Darman. Ibnu manggut-manggut mendengarkan cerita Darman. Masa iya sih kena penyakit semua, tak menyisakan satupun yang hidup? Tiba-tiba pintu gerbang dibuka, masuklah sebuah mobil bak diikuti seorang remaja. Remaja itulah yang tadi membuka pintu gerbang. Dia sekarang menemui Darman, sedangkan sopirnya masih memarkirkan mobil baknya. Ini namanya Rosikin Mas. Darman memperkenalkan remaja tersebut kepada Ibnu. Ibnu menyambut uluran tangannya dan memperkenalkan diri. Gimana Kin? Kok bisa diambil bakul lain? Tanya Darman kepada Rosikin. Lah itu Pak, tadi sama Pak Salim juga dimarahin. Kok diberikan ke bakul lain, padahal sudah janjian sama kita. Sopir mobil bak itu pun mendekati kami. Dialah Salim, adik kandung Darman yang ikut bekerja di pemotongan tersebut. Siapa Lim yang ambil bebeknya? Tanya Darman. Petaninya nggak mau ngomong. Udah kejadian. Nah, terus ya mau ngapain? Ya akhirnya ya udah kami balik Kang, jawab Salim. Besok-besok kita harus lebih tegas sama Pak Wito. Wong udah janji sama kita,
kok malah dikasih ke orang lain, ujar Darman. Wito adalah nama petani yang memiliki bebek tadi. Sana istirahat dulu. Oh ya, ini Mas Ibnu yang dari Jakarta. Beberapa hari dia akan di sini dulu bantu-bantu di pemotongan. Nanti tidur di sini. Salim mengulurkan tangannya dan memperkenalkan diri. Dia Sosya Arif. Ibnu Mas. Ibnu membalas uluran tangan Salim. Aku balik dulu ya Lim, sama Pak Arif. Darman pamitan. Mereka berdua masuk mobil dan mesin mobil dinyalakan. Saat mobil mulai berjalan, Ibnu terkejut akan sesuatu, lalu memanggil Arif. Mas Arif! Teriak Ibnu dan mengejar mobil. Apaan? Tasku kan belum diambil. Ibnu membuka pintu mobil lalu mengambil tas ransanya. Cek lagi, apalagi yang ketinggalan Nu? Ibnu lalu menengadahkan tangan pada Arif. Uang makan Mas. Masa aku gak makan? Arif membuka dompetnya lalu memberikan selembar uang 100.000 kepada Ibnu. Hehe, makasih Mas. Buat seminggu. Wah, seminggu? Jangankan seminggu, setahun aja juga bisa Mas. Dibeliin kalender maksudnya. Ya Mas, aku balik dulu ya Nu. Hati-hati di sini ya. Baik Mas. Ibnu membukakan pintu gerbang dan mereka berpisah. Kemudian di dalam mobil terjadi percakapan. Pak Darman bertanya kepada Mas Arif. Pak Arif sama Mas Ibnu masih ada hubungan saudara ya? Kok terlihat sangat akrab? Tidak ada Pak, hanya saja saya ini orangnya enak diajak ngobrol. Dan Ibnu itu kerjanya baik dan benar. Anaknya juga nyenengin diajak bercanda, jawab Arif. Di luar pagar kembali Ibnu merasakan hal ganjil. Diedarkannya pandangan menyisir pagar seng bagian depan. Nanti sajalah, ditelusuri lebih jauh. Ibnu menutup pintu gerbang lalu menemui Salim yang sedang menikmati rokoknya di bangunan kecil yang terpisah. Di sana tempat tidurnya. Tasnya taruh aja di pojok Mas. Saya juga tidur di sini kok, katanya kemudian. Mas, mau minum kopi hitam apa kopi susu? Ini saya buatkan sekalian, tanya Rozikin dari dapur sambil melongo. Teh aja, ada Mas. Ada sih, cuma ini udah saya buatin kopi susu. Oh ya udah itu aja Mas, enggak apa-apa. Kamu tuh aneh Kokin. Lawang sudah dibuatin kok, kamu tawarin yang lain, timbal Salim. Rozikin hanya membalasnya dengan cekikikan. Makasih ya Mas, kata Ibnu saat Rozikin menyuguhkan kopi susu hangat di depannya. Jangan memanggil saya Mas Rozikin. Saya masih jauh lebih muda. Panggil saya Rozikin. Rosi juga boleh, biar kerenan dikit. Hehehe, ujar Rosi sambil tertawa. Oh Kak Ros, tapi kok kayak cewek ya? Bisa aja kamu Mas Ibnu. Rozikin, anaknya, itu cengengesan dan ramah. Dia tinggal jauh dari pemotongan bersama orang tuanya. Dari rumahnya ke pemotongan naik motor, memakan waktu sekitar setengah jam. Salim sendiri berasal dari daerah lain, meninggalkan anak istrinya di kampung dan bekerja di pemotongan kakaknya, Darman. Beberapa minggu sekali, Salim akan pulang mengunjungi keluarganya. Setelah sholat asar, Ibnu diajak Rozikin memancing di sungai di belakang pemotongan. Saat pekerjaan sudah selesai, biasanya Rozikin dan beberapa karyawan pria yang seusianya akan memancing ikan di sana. Sesampainya di sungai, Rozikin segera mencari elur atau elur anak cacing ya, yang di sawah sebagai umpan. Dirasa umpannya sudah cukup, Rozikin menemui Ibnu yang sedang menunggunya sambil mengamati keadaan sungai. Beruntung, di pemotongan ada beberapa alat pancing, sehingga dia bisa ikut memancing. Nanti kamu pulang jam berapa, Kin? Tanya Ibnu memecah kesunyian. Biasanya habis maghrib, Mas, jawab Rozikin. Kemarin, waktu kiriman daging bebeknya busuk, apa sebelumnya tidak ada tanda-tanda bebeknya bau? Loh, Pak Darman beneran tidak cerita? Ibnu mulai curiga dan menggelengkan kepalanya, berharap Rozikin bercerita lebih jauh tentang apa yang terjadi. Kemarin itu, waktu mau mulai dipotong, bebeknya lemas-lemas. Sebelumnya tidak apa-apa. Saat mulai dicabuti bulunya, dagingnya sudah semuk hijauan. Begitu dibuka dan jeroannya diambil,
mulai mengeluarkan bau tak sedap. Bahkan di dalam bebeknya juga ditemukan beberapa paku karatan. Hah? Yang bener kamu, Vin? Iya mas, orang yang ngambilin jeroan saya kok. Itu nggak cuma di 1 atau 2 ekor bebek, hampir semuanya ada pakunya. Lalu hal itu saya laporkan ke Pak Salim. Pak Salim menghubungi Pak Darman. Begitu Pak Darman datang, disuruh buru-buru dies. Berharap, dengan harapan semoga pas sampai Jakarta bebeknya jadi segar lagi, kan kerendam air es sama darah. Kenapa Pak Darman tidak cerita pada kami, yakin? Yo, mungkin beliau malu atau mungkin cari aman, mas. Beliau juga berpesan hal ini tak boleh diceritakan ke bos Mas Ibnu ataupun Mas Ibnu sendiri. Lah ini malah kamu ceritakin. Yos, enggak apa-apa mas, tapi Mas Ibnu jangan cerita ya kalau tahu hal ini dari saya ya. Iya, berapa kali kejadian seperti itu? Sudah 2 kali mas. Memangnya yang pertama dikirim kemana, Kin? Ke Jakarta juga. Memangnya bukan Mas Ibnu yang ngambil? Enggak, Kin, bisa jadi dikirim ke orang lain, bukan ke bosku. Mungkin jenis bebeknya beda, jadi dikirim ke yang lain. Itu bebek busuk yang pertama loh mas. Kedua yang kemarin itu yang dikirim ke Mas Ibnu. Kin, kamu percaya nggak sama santet dan sejenisnya? Hal yang berbau mistis gitu? Yo, percaya nggak percaya sih mas, saya sempat curiga ke arah situ. Jangan-jangan bebeknya diguna-guna orang. Tapi masa iya bebek kena? Ya elah Kin, Kanjeng Nabi aja bisa kena sihir, apalagi cuma bebek, Kin. Kayaknya ini emang dilakukan agar pemilik usaha jadi bangkrut. Bahkan ada salah satu ilmu santet yang saking hebatnya, si korban sudah pasti kena dan menderita, susah diobatinya. Syarat dari ilmu ini pun tidak sembarangan. Saat si pelaku ngelmu sudah selesai dengan lakunya, harus dicobakan ilmu ini sampai yang kena meninggal. Tahu nggak siapa yang jadi target pertamanya untuk menguji ilmu? Nggak tahu. Emang siapa mas? Ibnu menarik nafas agak panjang dan menjawab, ibunya, atau ayahnya, atau saudaranya. Ih, serem amat mas. Tubuh Rosikin bergidik. Ya namanya juga jalan setan, Kin. Kesesatannya ndak tanggung-tanggung. Tapi itu zaman dulu sekali. Semoga aja zaman sekarang sudah ndak ada yang mengamalkannya. Bagiku ya aneh aja mas, bebek kok bisa di dalamnya ada paku. Nggak mungkin lah kalau bebeknya makan paku. Mungkin bebeknya lagi belajar, Kin. Belajar ngapain mas Ibnu? Belajar ilmu kebal atau belajar jadi bebek lumping? Rosikin ikut tertawa. Memangnya ada bebek lumping mas? Perasaan cuma kuda deh. Ya nggak ada Kak Ros, itu cuma aku melesetin doang. Ah kamu Kin. Maaf mas, saya lemot ya. Kin, habis maghrib jangan langsung pulang dulu ya. Tunggu bentar, mau minta tolong. Ada sesuatu yang aku ingin cari tahu di sekitar pemotongan, dan itu berkaitan dengan bebek yang kemarin pada busuk. Hah? Apaan tuh mas? Nanti juga tahu. Sekarang mancing dulu. Woi, dari seberang sungai seorang anak kecil berteriak lalu melambaikan tangan kepada mereka. Terlihat anak itu sedang menggembalakan bebek. Kaos yang dikenakannya terlihat kebesaran. Sepertinya dia begitu menyukai kaos tersebut. Buktinya, meski kebesaran tetap saja dikenakan. Mungkin kaos dengan gambar idolanya. Ada sebuah foto dengan tulisan, pilih nomor 9 untuk Indonesia Maju. Siapa itu Kin? Adik kamu ya? Goda Ibnu. Sembarangan aja mas. Itu anaknya Bu Purwanti, salah satu dari ibu-ibu yang membantu di pemotongan. Rosikin lalu berdiri menghadap ke arah anak tersebut. Woi, bebeknya bawa sini, biar ku potong sekalian. Rosikin berteriak sambil melambaikan tangannya. Anak itu manyun terlihat kesal dan mengepalkan tangannya ke udara. Melihat hal itu, serempak Ibnu dan Rosikin tertawa. Anak itu lucu Kin, siapa namanya? Tanya Ibnu. Namanya Udin, jawab Rosikin. Sepulang dari musola setelah menunaikan sholat maghrib berjamaah, Ibnu mendapati ikan hasil pancingan sudah matang, dihidangkan bersama nasi putih hangat beserta sambal korek. Salim yang menggoreng ikannya, meski sederhana tapi terasa nikmat.
Dalam sekejap makanan tersebut habis dilahap oleh Ibnu, Salim dan Rosikin. "Mas Ibnu, jadi nggak?" tanya Rosikin. "Jadi dong, yuk ikutin aku." Ibnu mengenakan sandalnya, lalu berjalan menuju gerbang. "Ada apa, Kin?" tanya Salim penasaran. "Tidak tahu, Pak. Tadi Mas Ibnu minta saya habis maghrib jangan langsung pulang dulu. Katanya mau cari sesuatu. Sepertinya ada kaitannya dengan bebek yang busuk kemarin," ujar Rosikin. Bergegas Rosikin mengikuti Ibnu yang sudah berada di luar pemotongan. Salim terdiam. Apa yang mau dilakukan oleh Ibnu? Dia kan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan keberadaannya di sini pun hanyalah untuk sebuah kebohongan. Kebohongan dari Mas Darman yang tak mau disalahkan atas pengiriman daging bebek yang busuk. Makanya di hadapan Pak Arif, Mas Darman pura-pura tidak tahu kalau bebeknya sudah rusak sejak awal. Mas Darman tetap mengirimkannya, mencoba peruntungan dari bebek yang sudah rusak tersebut. Di luar pagar terlihat Ibnu celingak-celinguk sambil menunduk di depan pagar seng. "Nyari apa sih, Mas?" tanya Rosikin. "Nyari yang gak ada," jawab Ibnu sekenanya. Beberapa kali disapukan kakinya menyingkirkan dedaunan kering sambil menyusuri pagar. Ibnu memejamkan mata, memunggungi Rosikin lalu berjongkok dengan menggunakan tumit kaki kanan menopang tubuhnya. Memfokuskan pikiran dan berdoa memohon kepada Sang Pencipta agar diberi petunjuk jalan keluar atas masalah yang terjadi. Dia bangkit dan secara refleks tangannya diarahkan ke tanah menyusuri depan pagar, mencoba merasakan lagi aura ganjil yang tadi pagi sempat dia rasakan. Di salah satu bagian, Ibnu berhenti dan menyapukan tangannya ke tanah seperti menemukan sesuatu. Aura tak enak keluar dari sana. Ada bekas galian kecil yang coba ditutupi dengan tanah. Entah oleh siapa, seseorang telah menanam pemicu petaka di dalam galian tersebut. Bersambung. Sampai jumpa di bagian berikutnya ya. Terima kasih buat Mas Samsudin Ibnu Rohman, dan tentunya makasih banget ya buat teman-teman yang udah menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.